Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ja'ala syahra shiyam syahran khayr wa syahran qur'an. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina sayyidina Muhammadin habibana wa nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Tentunya seluruh syukur kita sejuta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa saja pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita dapat kembali bersuara, umur masih curahkan kecukupan ibadah sampai kita menikmati malam yang berberkah ini. Yang mana sekarang masuk malam ke 17. Oh, 16. Ya, pada jemaah masuk pada malam 16. Alhamdulillah. Sudah ini ya, sudah separuh main ya. Ibarat kalau permainan apa namanya, film itu sudah setengahnya ya. Nah sekarang tinggal sisanya lagi bulan yang penuh keberkahan ini kita memaafkan. Kita doakan dalam hati kita masing-masing, kira-kira bulan ini yang sebelum-sebelumnya kita sudah lewat itu sudah apa kita memanfaatkan bulan ini. Jadi seumpamanya kita lagi melaksanakan sholat, rakaat ke-1, rakaat kedua mungkin masih tidak khusyuk, tinggal sisa kalau 4 rakaat 2 rakaat lagi. Nah yang 2 rakaat terakhir ini kita yang menentukan endingnya apakah akan khusyuk atau tidak. Nah di bulan Ramadan itu begitu. Dari tahun ke tahun Allah Subhanahu wa taala menyeleksi dari mulai istilah sekarang ini masuk awal Ramadan kemarin babak penyisihan, orang disisih-sisihkan. Ya, awalnya banyak, kemudian mulai sedikit, terus yang 10 kedua mungkin semifinal, nanti yang ketiga grand final. Makinlah sedikit orangnya. Maka Rasulullah SAW pengamanannya kepada kita adalah wafat beliau jelang Ramadan. Ya. Ini beliau menyampaikannya waktu itu menurut riwayat di Jumat terakhir bulan Syawal. Beliau menyatakan, wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian syahrullah atau bulan Allah. Semua bulan dari Allah, tapi bulan Ramadan adalah sayyidul syuhur yang Allah beri. Ada bulan yang Allah beri. Maka kita harus mengamalkannya dengan sebenarnya. Syahrullah ini atau bulan Allah ini membawa barakah, rahmat dan maghfirah. Kenapa membawa barakah? Barakahnya ini maksudnya ziyadatul khair, kebaikan yang tiada terbatas, kebaikan yang bertambah-tambah. Sayang kalau bulan Ramadan dilewatkan. Kemudian rahmat adalah kasih sayang Allah. Di bulan lain juga ada rahmat, tapi di bulan Ramadan rahmat Allah ini dilipat ganda. Maghfirah juga ada ampunan Allah, tapi di bulan Ramadan ini dilipat ganda luar biasa. Allah sediakan 1 bulan penuh di bulan Ramadan disiapkan untuk kita semua para dosa. Ya, kita yang banyak dosa ini dijaga oleh Allah menjadi dulu rahmat atau nama Allah yang Maha Penyayang dengan ampunannya. 11 bulan kita ini sudah penuh dengan dosa. 11 bulan
Tidak ada yang tidak punya dosa. Terutama yang balik ya, yang akhir balik. Tidak ada yang tidak punya dosa. Yang belum balik itulah yang belum ada dosa. Tapi kalau kita kebanyakan yang awal, yang sudah mulai akhir balik, sudah tua, pasti dosanya banyak. Nah, hadiah dari Allah, Dia berjauh kita dengan bulan Ramadan. Jadi saya kalau tidak digunakan bulan yang paling mulia di sisi Allah. Saking mulianya, hari-harinya adalah hari-hari yang paling mulia. Malam-malamnya juga adalah malam-malam yang paling mulia, paling utama. Jam-jamnya juga adalah jam-jam yang paling utama, paling mulia. Detik-detiknya tidak ada yang sia-siakan. Bulan lain tidak seperti itu, tapi pada bulan Ramadan setiap detiknya itu berharga sekali. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma atau man qama Ramadan." Barang siapa yang saum atau yang mendirikan salat di bulan Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, iman wa ihtisaban, dengan keimanan yang penuh dan juga perhitungan amal yang tinggi, baru Allah akan menceritakan Allah akan menceritakan ampunan. Target utama kita takwa, dan juga target utama kita Idul Fitri, kepada bulan suci dan dapat ampunan Allah. Rugi ketika orang masuk Ramadan ternyata keluarnya tidak bawa ampunan Allah. Rugi. Makanya bagi orang yang kira-kira masih susah untuk mengendalikan diri dari dosa-dosa, saatnya sekarang ini berubah untuk arah yang lebih baik. Saatnya sekarang ini kita menjadi orang-orang yang benar, melakukan bulan Ramadan itu disebut syahrul ibadah, bulan latihan. Mudah-mudahan diharapkan keluar dari Ramadan kita berubah. Rugi orang kalau masuk Ramadan masih begitu lah, santai-santai. Keluar Ramadan yang ternyata lagi kelakuan dalam ibadah, tidak ada perubahan sama sekali. Rugi orang seperti ini. Inilah bulan ketika kalian diundang menjadi tamu-tamu Allah, dan dimuliakan oleh Allah, dimuliakannya dengan segala macam kekuatan. Ada barokah, ada rahmat, ada maghfirah. Di bulan ini dimuliakan, masya Allah. Nafas kalian adalah menjadi tasbih. Mungkin di antaranya kalau di bulan lain tidak kebayang ya, ada nafas nilainya tasbih. Biasanya kalau nafas aja, gitu nafas saja biasa. Tapi di bulan Ramadan kalau kita tidak menarik nafas itu tadi, narik nafas itu nilainya subhanallah. Walaupun tidak, tapi nilainya dijadikan nilai tasbih. Artinya Allah berusaha Allah itu menghadiahkan kepada kita untuk supaya kita banyak amal, ya banyak pahala. Kalau Allah Maha Mengetahui, kita juga tidak besar. Tidurmu kata Rasulullah adalah ibadah. Tidur, tapi tidur yang niatnya untuk supaya ibadah kuat. Bukan tidur seterusnya bisa tidur. Sudah subuh tidur, bangun subuh. Sudah subuh tidur, bangun asar. Sudah asar tidur, bangun buka. Bukan seperti itu. Itu namanya kebluk kita tidur. Jangan bukan begitu ya. Tidak boleh lihat orang, apalagi orang ini bukannya orang istirahat, bawa selimut, kasur bawa. Jadi mau numpang tidur apa orang ini tidak boleh. Orang ini betul malamnya dia lagi lalu menghidupkan malam ini itu tidur. Ya,
Jadi waktu Ramadan itu bukan digunakan sebagai tempat untuk terus-terusan tidur, daripada bangun lapar lebih baik tidur lebih. Ya, karena masih banyak poin-poin ibadah lain yang harus dilakukan. Memang tidur malam sore itu ibadah, tapi bukan tidur terus-terusan. Amal-amalmu diterima insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada amal kita dan permintaan diijabah, maka berdoalah kepada Allah, Tuhanku, dengan terus dan niatan terus ikhlas. Mohon kepada Allah mesti diampuni, mohon kepada Allah mesti dikabulkan. Dan hati yang suci, mohon selalu bertakwa hanya kepada Allah. Betul-betul kita memanfaatkan segala hal dan asa cuma kepada Allah SWT. Ya, supaya Allah yang membimbing kita semua untuk melakukan memanfaatkan kepada Allah, supaya kita dibimbing oleh Allah untuk melakukan salat. Karena ternyata ya masih banyak orang-orang di luar sana yang dari awal Ramadan tidak pada puasa. Tadi aja ya seringlah perjalanan tahun bulan dari Papua ke Palembang. Biasanya di restorasi mereka mau makan di situ. Cuma petugas yang lebih mudah hanya di restorasi. Nah, di restorasi ternyata banyak orang makan. Suasananya bukan seperti Ramadan, seperti ini, seperti biasa saja. Kalau memang apabila orang-orang yang luar Islam, oke. Tapi ternyata di situ banyak orang-orang Islam yang tidak puasa. Bukan karena mereka laki-laki, karena laki-lakinya juga banyak di situ yang makan. Ya, jadi yang namanya salat puasa itu dibimbing dari Allah. Makanya mohon supaya kita tidak melaksanakan salat dengan hidayah ini mahal. Banyak orang yang ketika Ramadan datang dia tidak puasa. Katanya saya di kunci rapat, iya, yang kunci rapat itu adalah awal kita melaksanakan perintah Allah dan dari larangannya. Itu akan mengunci syaitan. Makanya pada doa mohonlah kepada Allah supaya kita dapat melaksanakan puasa dengan benar, dan juga satu lagi membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini, masya Allah, kalau di bulan lain ada nilai mau menghafalkan Al-Quran 30 juz. Nilainya ya, menghafalkan Al-Quran 30 juz. Baca apa itu? Surah Al-Ikhlas 3 kali. Itu khatam Al-Quran. Tapi jangan juga seperti itu. Ya, jangan sedikit itunya. Nilainya saja seperti Al-Quran dari Al-Quran langsung. Nah, tapi kalau di bulan Ramadan pada jemaah, ya saudara perhatikan. Kalau di bulan Ramadan, masya Allah, satu ayat itu nilainya satu kali khatam. Masya Allah, satu ayat itu nilainya satu kali khatam. Tapi jangan juga dibilang adalah saya lihat satu ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Dan soalnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya malas, pawaleh. Ya, itu namanya betul-betul orang yang benar-benar tidak mau beramal. Jangan begitu. Ini cuma hadiah dari Allah, dari Allah, supaya kita ini lebih sadar bahwa Allah itu masih Maha Penyayang. Kalau yang belajar ilmu mantik, ada mafhum mukhalafah. Baca ayat satu aja, ayatnya sekali apa itu baca dulu. Itu adalah nilainya. Tidak apa namanya? Salat saja celaka. Kalau salat saja celaka, apalagi yang tidak salat itu maknanya oleh belajar itu. Ya. Jadi nilainya bahwa ada pikirannya yang plus gitu, yang plus. Ya, mudah-mudahan semua makin semangat untuk menghafalkan Al-Quran. Ini kan malam ke-16.
Mudah-mudahan paling tidak sudah juz 16 mau 17. Mudah-mudahan gitu ya. Semuanya pada semangat untuk belajar Al-Quran, bukan hanya dibaca, tapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya diamalkan mereka. Terima kasih atas segala perhatian. Ini karena waktunya memang pengen tarawih, ya kita akan selesai tarawih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah atas prakarsa Mahfud alias Febri selaku ketua masjid musola, masjid Jumatan ya? Ada bagian nggak? Masjid bagian? Apa? Besok? Tahun depan. Tahun depan. Kira ada Jumatan? Masuk bagian ya? Jadi ya alhamdulillah bersyukur kepada Allah ketemu dengan sahabat-sahabat lama di sini, kemudian bisa merasakan masya Allah ya berkah di masjid ini. Ada granit, udah oke di masjid ini. Ya udah layak kita bermakan. Tapi nanya mimbar kemana ya? Belum sudah belum. Mudah-mudahan nanti mimbarnya tangga 5 7 pasti ya naiknya pakai eskalator ya gitu lah. Yang penting kita meningkatkan ini, kita berdoa masjid Asy'arul kita cinta insyaallah. Semoga semuanya pada semangat meningkatkan ya. Semoga masjid dalam dengan kemudian bersama bangun itu kalau masjid Asy'arul ini sekarang dunianya Asy'arul, maka Allah akan memberikan surga kesana di surga. Ya, semoga semuanya kesana di surga. Amin. Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.